Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, asatidzah semuanya ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas sunnahnya sampai Allah memanggil kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, asatidzah semuanya, pada teman-teman rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Sebelum pemateri memaparkan materinya, sedikit ya, Ana sampaikan data beliau. Nama beliau adalah Rahmat Ilahi. Beliau biasa dipanggil yaitu Abu Adi ya, Abu Adi. Beliau berasal dari Sumatera Barat, sekarang berdomisili di Payakumbuh, Sumatera Barat ya. Aktivitas beliau saat ini yaitu sebagai pengajar juga di Mahat Ali Al-Fat ya, SMP SMA IT Al-Fat Payakumbuh. Adapun kegiatan lainnya, beliau adalah seorang penulis ya, dan sudah menghasilkan 40 karya, di antaranya 38 buku anak-anak ya, 2 buku umum ya. Mungkin buku anak-anak yang sudah punya anak mungkin ada di perpustakaan kecil kita di rumah seperti itu. Yaitu namanya Abu Adi seperti itu. Dan beliau juga uh, kegiatan lainnya menulis di majalah HSI ya, pada rubrik akidah dan khutbah Jumat. Beliau pendidikan terakhir beliau yaitu di uh, Universitas King Saud ya, program magister ya. Jadi S1 S2 beliau sudah selesai di King Saud ya. Dan jurusan beliau adalah semuanya pendidikan bahasa Arab. Ya, semoga Allah jaga ilmu beliau dan semoga bermanfaat untuk semua umat seperti itu. Baik, tidaklah kita perpanjang lagi, mungkin kita serahkan langsung kepada Ustadz Rahmat Ilahi atau Abu Adi, kepada Ustadz Fal Yatafaddol. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita puji Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah berikan kepada kita dari berbagai nikmat yang sangat banyak sekali yang tak terhingga. Kemudian kita juga bersabar jika pada hari ini di antara kita ada yang tertimpa sakit, tertimpa musibah atau hal-hal yang tidak kita inginkan, karena sabar dan syukur harus selalu ada pada diri seorang muslim. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada IDN Boarding School yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi kajian kita bersama pada malam hari ini. Kemudian juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, Ustadz Ustazah, kepada guru-guru kita, bahwasanya kita semua sebagai guru tentu sudah tahu, dan juga sebagai tenaga kependidikan juga sudah tahu apa tugas kita, apa yang harus kita lakukan. Namun tidak ada masalah kita berbagi, kita mengulang kembali apa yang harusnya kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, karena temanya ini kembali mengemban amanah pendidikan, bekal bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Tentunya ini sangat banyak sekali, dan saya mencoba mengambil beberapa tema, beberapa bahasan yang saya rasa penting, di antaranya pertama untuk guru, kemudian juga untuk tenaga kependidikan, kemudian juga dari guru ada sedikit untuk wali kelas, kemudian juga musyrif karena kita boarding school, musyrif juga perlu beberapa hal yang saya rasa sangat penting. Kemudian juga untuk kita semua,
yang tergabung di sekolah IDN boarding school atau sekolah-sekolah lainnya. Nah, mengapa kita berkumpul pada malam ini? Nah, setiap tahun ajaran baru, tentu kita memiliki persiapan dan semua sekolah, hampir semua sekolah pada minggu ini, awal-awal tahun itu sangat sibuk. Mereka mengadakan rapat, mereka mengadakan banyak persiapan untuk menyambut siswa baru, murid baru. Ada kelas yang mau diurus, juga administrasi yang mau dibuat, kemudian juga banyak hal-hal yang lainnya yang mungkin strategi-strategi yang sudah disusun sebelum libur ini, maka pada awal tahun ini dipersiapkan oleh kita semua. Nah, mempersiapkan diri kita sendiri sebagai orang-orang yang akan mendidik generasi umat. Nah, inilah yang kita siapkan pada awal tahun ini. Generasi bangsa dan generasi umat, karena kita umat muslim, maka kita akan memperhatikan umat atau generasi yang akan meneruskan perjuangan kita dalam menyebarkan agama Islam. Nah, awal tahun ajaran baru bukan sekedar dimulainya kembali aktivitas sekolah, karena setiap kali kita selesai liburan, maka kita masuk kembali ke sekolah, baik sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai apapun itu, maka kita kembali mengemban amanah yang baru. Atau amanah itu diperbaharui. Yang dulunya kita mengemban amanah itu ketika libur, kita lepas dari semua itu, sekarang kita hadir kembali untuk mengemban amanah itu. Nah, beberapa hari yang akan datang, siswa kita akan hadir kembali ke sekolah. Biasanya, setahu kami, sekolah-sekolah itu jika boarding, dia akan hadir pada hari Minggu tanggal 12. Nah, murid-murid kita akan hadir beberapa hari lagi, maka kita perlu menyambut mereka dan mereka akan hadir dengan karakter. Yang lama tentu kita sudah ketahui, tapi ada murid baru yang kita belum kenal siapa dan bagaimana karakter anak tersebut. Nah, anak-anak itu, murid-murid itu adalah amanah bagi kita semua, bukan hanya bagi guru, tapi juga bagi satpam, bagi operator, dan sebagainya. Dan mereka lah yang akan menentukan masa depan umat Islam, masa depan Indonesia. Dan sebagai guru, kita akan menghabiskan waktu yang sangat banyak dengan mereka. Bisa jadi ribuan jam mereka habiskan bersama guru, bersama musyrif juga setiap hari akan dihabiskan dengan mereka. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan mereka dalam waktu yang sangat lama itu. Nah, sudahkah kita perlu bertanya pada diri kita, sudahkah saya mengemban amanah yang Allah titipkan tahun lalu ini sebagaimana seharusnya? Dulu kita jadi guru tahun kemarin kita juga jadi operator misalnya. Nah, sudahkah kita mengemban amanah itu sebagaimana yang seharusnya? Nah, tugas kita sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan bukan hanya sekedar pekerjaan biasa, hanya bekerja, kemudian pulang, dapat gaji, kemudian bekerja lagi, masuk lagi besoknya. Tidak begitu. Nah, sebagian orang memandang guru hanya sebagai sebuah profesi. Juga sebagian lagi memandang sekolah hanya sebagai pekerjaan administrasi. Namun seorang muslim memandangnya lebih tinggi daripada itu. Guru dan tenaga kependidikan bukan sekedar pekerja, tapi mereka pemegang amanah. Dan kita tahu setiap kita lahir dari sekolah, setiap pemikiran yang kita miliki, setiap prestasi yang kita miliki itu dihasilkan di sekolah. Tentu juga orang tua kita memiliki peran dan yang lain-lainnya. Tapi secara umum banyak prestasi yang kita dapatkan hari ini, banyak pekerjaan kita, dan sebagian orang memiliki karya itu hasil dari sekolah. Karena sekolahlah yang membentuk pola pikir, membentuk kepribadian seseorang. Nah, amanah kita sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan itu wajib kita tunaikan. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini mencakup seluruh bentuk amanah. Amanah guru mengajar, mendidik, amanah satpam menjaga keamanan, amanah bagian kebersihan menjaga kebersihan, dan yang lain-lainnya. Dalam lingkungan sekolah sangat banyak. Ya, mendidik murid, menyampaikan ilmu, menggunakan waktu secara maksimal, menjaga fasilitas sekolah kita sebagai yang bekerja di sekolah ini.
administrasi dan sebagainya. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang masyhur, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua yang menjadi bawahan kita, semua yang menjadi urusan kita akan kita pertanggungjawabkan. Nah, sebelum kita masuk di tahun ajaran baru ini, sebelum kita memulai jadwal, menyusun jadwal, bagian kurikulum, sebelum menyiapkan perangkat pembelajaran bagi guru, sebelum menyambut para siswa, bagian kepegawaian dan yang lainnya, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya telah memperbaiki niat dalam bekerja, karena kita sampaikan tadi sebagai seorang muslim dalam pekerjaan kita itu amanah, apalagi pekerjaan dalam sekolah Islam, tentunya itu berkaitan dengan agama kita. Kenapa kita masuk ke sekolah ini, jadi pegawai sekolah ini? Karena kita tahu ini sekolah Islam, berarti atas dasar agama. Maka niat perlu dihadirkan di sini. Karena kita tahu ulama membahas dalam hal yang mubah, jika niatnya untuk kebaikan, niatnya untuk agama, niatnya karena Allah akan dapat pahala. Oleh sebab itu, dari sekarang mari kita niatkan itu karena Allah, untuk kebaikan agama, untuk kebaikan bangsa, meskipun kita juga memiliki niat untuk tentunya mendapatkan imbalan dunia, tapi imbalan akhirat jangan pernah lupakan dari setiap pekerjaan kita. Apakah saya bekerja karena Allah, ini sudah kita sampaikan, atau hanya karena digaji saja? Apakah saya menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya pada tahun lalu? Kesalahan apa yang perlu saya perbaiki? Ini perlu kita renungkan. Dan bakat apa yang perlu kita tingkatkan untuk tahun depan. Nah, agar amanah dapat ditunaikan dengan baik, agar pekerjaan menilai ibadah, maka seseorang perlu menguasai pekerjaannya atau profesional di bidangnya. Dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dipermasalahkan oleh ulama hadis, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah mencintai jika seseorang bekerja maka dia menitqankannya. Dia profesional dalam bidangnya. Nah, apa maksudnya? Dia bekerja dengan sebaik-baiknya, rapi, sempurna, teliti, profesional, dan standar yang baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, hadis sahih, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in. Apa ihsan? Sempurna. Jadi sebagai seorang guru, apapun pekerjaannya, dia harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentunya tidak akan bisa pekerjaan kita itu baik, tidak akan sempurna kecuali kita menguasainya. Kita akan lihat nanti. Nah, kita ambil dulu guru, bekal guru. Di sini kami memilih beberapa hal yang paling penting rasanya dimiliki oleh guru. Nah, guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi guru adalah pendidik, juga sahabat bagi murid-muridnya, juga seorang pembimbing, juga pemberi inspirasi. Kita akan lihat nanti bagaimana seorang guru dapat menginspirasi muridnya menjadi orang besar dan juga menjadi teladan. Nah, sebuah pertanyaan, apa faktor utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran? Nah, kita lihat dulu sebelum dijawab. 3 pilar utama pembelajaran, kita tahu ada murid, ada guru, ada materi pembelajaran atau ada materi pelajaran. Nah, silahkan jika ada di antara teman-teman ustadz-ustazah yang memiliki jawaban, apa faktor utama dari 3 pilar pembelajaran ini yang menjadi sebab keberhasilan, kesuksesan, atau kegagalan proses belajar. Kalau murid, kenapa murid? Kalau guru, kenapa guru? Kalau materi, kenapa materi? Silahkan jika ada yang ingin menjawab. Silakan Asadiza. Nanti insya Allah ada reward ya, yang bisa menjawab. Insya Allah. Bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat ya. Nah, Bagaimana Ustadz dan Ustazah? Jika ada, kenapa? Kalau murid yang menjadi faktor utama atau guru, dan kenapa? Jika oh, tidak, ya kalau guru apa alasannya? Jadi disebutkan alasannya seperti itu. ada yang menjawab di chat. Ada Ustaz di chat. Cuman jawab guru gitu. Oke.
Jika tidak ada lanjutannya, kita akan mungkin setiap orang akan melihat dari cara pandang yang berbeda. Ada yang mungkin mengatakan murid, kenapa murid? Ada yang mengatakan guru, kenapa guru? Ada yang mengatakan materi, kenapa materi? Setiap kita memiliki pemikiran yang berbeda. Tapi di sini kita akan melihat faktor utama dalam keberhasilan sebagaimana yang dijawab di chat tadi, bahwasanya faktor utama keberhasilan atau kegagalan seorang atau pembelajaran adalah guru. Nah, pertanyaannya kenapa guru? Nah, karena guru adalah orang yang menghubungkan murid dengan ilmu. Materi yang sangat baik sekalipun dapat menjadi membosankan apabila diajarkan oleh guru yang tidak mampu menyampaikannya. Kita melihat buku-buku kita, buku pelajaran kita untuk dinas pendidikan itu misalnya terbitan Yudhistira, terbitan Erlangga, itu bagus-bagus. Tapi ternyata banyak murid-murid kita tidak berhasil. Sangat banyak sekali mata pelajaran, sebut saja matematika, bahasa Inggris, fisika, dan yang lain-lain itu banyak murid di hampir semua sekolah itu tidak bisa menguasai belajar atau materi yang diajarkan. Kenapa? Bisa jadi salah satu sebabnya adalah guru tidak bisa menyampaikan pelajaran dengan baik. Nah, sebaliknya materi yang sebenarnya sulit dapat menjadi mudah dipahami apabila diajarkan oleh guru yang menguasai ilmunya dan memiliki keterampilan mengajar. Ini kita juga melihat di antara pelajaran yang sulit. Misalnya kalau dalam Islam itu faraid. Faraid itu hitungan, termasuk matematika juga hukum-hukum Islam lainnya. Dan itu berat. Tapi kalau gurunya bisa, gurunya terampil, gurunya menguasai, dan dia memiliki cara yang bagus, mempermudah, maka murid akan memahaminya. Jadi di sini kita melihat guru itu perannya sangat penting sekali. Kita akan lihat. Nah, guru menentukan bagaimana materi disampaikan, bagaimana suasana kelas dibangun. Ini juga penting karena suasana kelas itu tergantung kepada guru. Ada suasana kelas yang ribut karena gurunya tidak pandai menguasai kelas. Gurunya membiarkan keributan itu. Bagaimana murid termotivasi? Juga demikian. Itu juga tergantung pada guru. Apakah murid ini bersemangat mempelajarinya atau tidak. Bagaimana juga murid berinteraksi dengan pelajaran, bahkan bagaimana murid memandang sebuah pelajaran itu. Banyak murid yang tidak memandang sebuah mata pelajaran itu penting. Dan bukannya satu mata pelajaran, banyak sekali. Dan kita semua mungkin sebagai guru merasakan hal itu. Nah, murid akan berhasil jika ia mau belajar. Nah, murid akan berhasil jika mau belajar. Nah, pertanyaannya, mengapa murid itu mau belajar? Nah, jika ada di antara kita guru-guru, ustadz dan ustadzah yang tahu jawaban, kenapa murid mau belajar? Apakah ada jawaban? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Nah, mengapa ada murid yang sangat antusias mengikuti sebuah mata pelajaran? Mengapa ada murid yang memperhatikan setiap penjelasan guru? Sebaliknya, mengapa ada murid yang mengantuk, bosan, bahkan tidak peduli terhadap pelajaran, tidak menghormati gurunya? Ini kenapa? Apa masalahnya? Nah, tentu ada sebab murid ini suka belajar dan murid ini tidak suka belajar. Tentunya tidak di semua mata pelajaran. Tergantung gurunya, tergantung muridnya, mata pelajarannya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, sama-sama kita ketahui, seseorang akan mau melakukan sesuatu jika dia memiliki minat. Nah, sebagian murid memang memiliki ketertarikan terhadap suatu bidang ilmu tertentu. Ada yang suka matematika, dia akan fokus kepada matematika. Ada yang suka bahasa Indonesia, dia akan fokus kepada bahasa Indonesia. Kalau saya dulu suka bahasa Indonesia sejak SD. Siapapun gurunya, apapun bukunya, saya tetap suka karena minat. Begitu juga sebagian teman-teman. Nah,
Ketika seseorang memiliki minat terhadap suatu pelajaran, ia akan belajar tanpa harus dipaksa. Yang kedua, bakat. Ya, kita juga tahu minat bakat itu biasanya suatu hal yang bergabung. Selain minat, setiap murid memiliki bakat yang berbeda-beda. Mungkin kadang dia tidak berminat terhadap suatu perbuatan, suatu keahlian, suatu keilmuan, tapi dia memiliki bakat di bidang itu. Dia tidak minat di bidang komputer, dia tidak berminat di bidang programmer, tapi dia memiliki bakat. Karena dia berbakat, maka dia akan suka mempelajarinya. Nah, apakah ada faktor lain selain minat dan bakat yang membuat seorang murid itu mau belajar, rajin belajar, serius belajar? Apakah di antara Ustadz dan Ustazah, guru-guru kita mengetahui selain minat dan bakat, ada murid yang mau belajar karena sebab itu? Ya, silakan Ustadz Imam. Open mic-nya. Ustaz, menurut yang pernah sepengalaman kami Ustaz ya, Ya, faktor lainnya selain dari minat dan bakat tadi, ada faktor dari penyampaian guru, kemudian cara guru pendekatannya dengan murid, ini menjadi salah satu faktor lain yang menjadikan murid itu mau belajar Ustaz. Barakallah. Barakallahu fiik. Ya, jawabannya benar. Berarti intinya faktor lain adalah berasal dari guru. Meskipun anak itu tidak minat, anak itu tidak bakat, tapi karena guru, kepribadian guru, karena karakter guru, anak tersebut menyukai pelajarannya. Nanti kita akan lihat, dan jawabannya benar sekali. Nah, bagaimana jika murid tidak memiliki minat dan bakat? Nah, inilah tantangan terbesar kita sebagai guru, karena tidak semua murid datang ke kelas itu suka dengan pelajaran yang kita ajarkan. Kalau belum bisa membuat semua siswa mencintai pelajaran kita, setidaknya buatlah mereka menyadari bahwa pelajaran tersebut penting. Nah, oleh karena itu, sebelum mengajar, apa yang harus dipelajari, guru juga harus menjelaskan mengapa ilmu itu penting. Nah, ini sangat jarang atau sedikit guru yang bisa, terutama pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak berkaitan dengan langsung dengan kehidupan murid, itu menjelaskan kenapa ilmu itu penting bagi dirinya. Mengapa dia perlu belajar, misalnya belajar teori-teori, rumus-rumus tertentu dalam matematika. Mengapa dia perlu belajar bahasa Inggris? Mungkin kita akan mengatakan bahasa Inggris itu bahasa internasional. Dia akan mengatakan, saya tidak perlu bahasa Inggris, saya tidak akan pergi ke luar negeri, saya cukup di Indonesia saja, atau apa saya bahasa Inggris misalnya. Atau pelajaran yang lain, bahasa Indonesia, kenapa saya belajar drama? Mengapa saya belajar puisi? Saya tidak akan menjadi sastrawan, saya tidak akan menjadi penulis. Nah, ini perlu bagi guru mencari cara agar murid merasa itu penting. Kenapa dia belajar itu? Karena seseorang jika dia tahu kenapa ada yang dia tuju dari belajar, maka dia akan belajar. Tapi kalau tidak ada, ya sudah begitu saja. Ini perlu bagi kita untuk memberikan gambaran kepada siswa kenapa siswa itu mempelajari hal tersebut. Sejarah misalnya, kenapa dia belajar sejarah yang panjang begitu, sejarah Perang Dunia II, apa gunanya bagi dia dalam kehidupannya? Apakah sekedar tahu saja dan saya tidak perlu tahu yang seperti itu misalnya. Jadi ini penting bagi kita sebagai guru menyampaikan kenapa dan harus kita cari tahu. Meskipun tidak semua materi, tidak semua bab yang kita bisa sampaikan, tapi secara umum kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa kenapa ini perlu dipelajari. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita. Ternyata masih ada faktor lebih besar. Minat dan bakat adalah faktor yang berasal dari diri siswa, tapi masih ada faktor lain yang besar pengaruhnya dari luar dari siswa itu, yaitu guru. Nah, betapa banyak murid yang awalnya tidak menyukai suatu mata pelajaran, tetapi akhirnya justru mencintainya karena bertemu dengan guru yang hebat. Sebaliknya, tidak sedikit murid yang sebenarnya berbakat, tapi kehilangan semangat belajar karena pengalaman yang kurang menyenangkan bersama gurunya. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman. Saya guru bahasa Arab, juga S1 S2 bahasa Arab.
Dulu saya tidak suka bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab itu sangat sulit bagi saya ketika gurunya mengajar tidak terampil. Bahkan ketika saya salah, saya dipukul. Ketika saya belajar ke Medan, gurunya itu melihat saya belajar itu susah, suram, wajah saya terlihat kusut. Kata guru tersebut, sudah tidak perlu difikirkan, jangan terlalu difikirkan, tidak ada masalah. Kalau kamu tidak paham, tidak ada masalah, saya tidak marah. Yang penting kamu tahu ini pelajaran bahasa Arab. Kalaupun kamu tidak tahu ini pelajaran bahasa Arab, setidaknya kamu kenal dengan gurumu. Jadi guru tersebut tidak memarahi ketika tidak paham, tapi guru tersebut mengatakan tidak ada masalah. Yang penting kamu hadir, kamu tahu, begitu. Dengan sikap guru yang seperti itu, saya mulai belajar dan saya memahami dan akhirnya mencintai bahasa Arab. Sebaliknya, ketika SD, saya suka matematika dan saya termasuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu paling pintar matematika, paling cepat hitung-hitung. Tapi ternyata pada kelas 5 ada seorang guru kami, wanita gurunya. Tentunya dalam matematika ada soal-soal yang mungkin kadang salah, kadang betul. Nah, pada suatu waktu ada latihan dan saya salah. Dan saya dihukum, masih zaman 90-an atau awal 2000-an, sistemnya masih sistem lama. Ketika saya salah dipukul dengan roll panjang itu, kemudian saya disuruh berendam di anak sungai depan sekolah. Sejak saat itu, saya benci gurunya dan saya benci matematika pada waktu itu. Nah, di sini kita melihat juga, nah, orang-orang mengatakan, saya dulu suka matematika karena guru saya dulu suka bahasa Inggris karena guru saya dulu suka bahasa Arab karena guru saya suka, dan macam-macam. Sebaliknya, saya tidak suka pelajaran karena cara gurunya mengajar. Artinya apa? Selain minat dan bakat, juga cara guru mengajar, sikap guru, karakter guru juga membuat siswa itu mau belajar, membuat siswa itu memperhatikan. Dulu waktu kami di SMK, juga begitu, belajar kimia. Kimia juga termasuk salah satu pelajaran yang tidak banyak yang meminatinya. Tapi karena gurunya, cara mengajarnya bagus, sikapnya bagus, kami semua satu kelas itu suka belajar dengan beliau dan ditunggu-tunggu. Meskipun tidak paham, tapi kami tunggu-tunggu guru tersebut. Dan gurunya tegas, dihukum. Tapi kami suka, karena kepribadian beliau kami sukai, kami senangi. Nah, apa pelajaran yang kita ambil dari ungkapan ini, yang seseorang menjadi suka dan tidak suka suatu pelajaran? Artinya seorang guru harus bisa menjadi guru yang disenangi, guru yang memberikan dampak positif bagi murid-muridnya. Dan kita mengetahui bahwasanya guru pengaruhnya sangat besar terhadap murid-muridnya. Ini kita baca saja. Kenapa demikian? Karena murid tidak hanya belajar dari materi, mereka juga belajar dari orang-orang yang menyampaikan materi, dari gurunya. Mereka memperhatikan bagaimana guru bicara, menghargai murid, bagaimana guru menjawab pertanyaan murid, bagaimana guru menghadapi kesalahan murid, dan bagaimana guru menjelaskan pelajarannya. Nah, ada faktor lain, faktor keempat, yaitu sistem, budaya, dan suasana sekolah. Selain guru, lingkungan sekolah juga mempunyai pengaruh yang sangat besar. Murid tidak belajar sendirian, ada teman-temannya, ada petugas, ada tenaga kependidikan, dan ia berada dalam sebuah budaya yang setiap hari membentuk kebiasaannya. Kadang-kadang ada murid itu sekolah karena ada teman-temannya. Kenapa kamu sekolah? Karena dia berteman, ada teman-temannya di sekolah, makanya dia mau sekolah. Kenapa dia belajar itu? Karena temannya belajar itu. Kenapa dia belajar itu? Karena begini. Jadi tidak semuanya dari minat dan bakat, juga tidak guru, tapi ada juga yang lain. Tapi tetap juga guru peranannya sangat besar. Nah, ini dia pelajaran bagi kita. Sudah kita sampaikan tadi, faktor yang paling besar berada di tangan guru. Nah, guru memang tidak dapat mengubah bakat setiap murid. Guru juga tidak bisa memaksa semua murid menyukai pelajarannya, tapi guru dapat membangun minat belajar, menjelaskan manfaat ilmu yang kita sampaikan tadi, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kalau suasana kelas menyenangkan, siswa akan senang, murid kita akan senang masuk ke kelas kita setiap jam pelajaran kita. Dan tentunya kita sama-sama tahu untuk murid laki-laki, pelajaran yang paling dia suka adalah olahraga. Dan untuk murid perempuan biasanya kesenian dan semisalnya. Guru bisa membuat materi yang sulit menjadi mudah dipahami, menumbuhkan rasa percaya diri murid, serta menjadi teladan yang menginspirasi mereka. Nah,
Dulu saya pernah mengajar siswa 23 satu kelas. Nah, ada 2 siswa tidak aktif belajar, terlihat semangatnya lemah. Mereka berada di peringkat 21 dan 23, berarti di akhir-akhir ketika ujian. Nah, jadi guru itu salah satunya dia perannya sebagai motivator. Nah, jadi saya coba untuk memotivasi mereka dan memang saya sangat ingin mereka berubah. Apa yang saya lakukan? Pertama, setiap ada pertanyaan atau evaluasi, mereka berdua selalu mendapat bagian. Jadi mereka yang lain ditanya, diberikan tugas, mereka selalu mendapat bagian. Kadang-kadang dalam satu bab, dalam satu materi itu, mungkin kita tanya siswa 2 atau 3 atau 4, dan siswa ini selalu mendapat bagian. Di akhir kelas, jika ada materi yang mereka berdua tidak paham, maka diberi tambahan, dan itu adalah tambahan kita sendiri. Kita harus berkorban waktu kita, terkhusus materi yang tidak mereka kuasai. Di luar kelas, setiap bertemu di lapangan, di masjid, di kantin, saya berbicara kepada mereka, motivasi mereka agar mereka semangat, mereka pasti bisa, dan juga dijelaskan kepada mereka mengapa mereka perlu belajar materi ini. Juga dikaitkan dengan orang tua mereka. Kenapa? Karena orang tua mereka sudah mengeluarkan banyak uang, sudah berpisah dengan mereka jauh-jauh, ada yang antar pulau, ada yang antar kota, dan ini sebuah pengorbanan dari orang tua mereka. Dan jangan disia-siakan. Caranya bagaimana? Kamu serius belajar. Nah, juga tentunya saya perlihatkan, nah sebagai guru, kita harus perlihatkan kita serius, kita benar-benar berharap mereka berubah, mereka berhasil. Ini penting, sehingga mereka melihat ketulusan kita. Karena sesuatu yang tulus, yang berasal dari hati, akan masuk ke hati. Nah, hasilnya apa? Hasilnya, di ujian kedua, di ujian setelahnya, peringkat mereka naik, yang tadinya peringkat 21 dan 23 naik ke peringkat 5 dan 8. Nah, di sini kita perlu melihat bahwasanya guru perlu menjadi seorang motivator, memperhatikan, memberikan ketulusan kepada murid-muridnya. Nah, kini sekarang kita melihat bekal guru. Ini yang paling penting. Seorang guru mesti menguasai materinya. Guru tidak cukup hanya membaca lalu menyampaikan isi buku tanpa menguasainya. Seorang guru perlu memahami konsep yang ada dalam buku. Juga perlu mengetahui metode yang dianut oleh buku yang ia gunakan. Hubungan antar materi, penerapannya, contohnya, dan kesalahan yang sering terjadi dalam pemahaman siswa. Nah, mungkin kita kalau untuk buku dinas pendidikan kadang-kadang beberapa tahun berubah. Nah, kalau seperti ini mungkin tahun ajaran baru lagi, setidaknya satu bab itu kita sudah baca dulu, sudah kuasai dulu. Kalau tidak, maka itu akan mengambang di kelas. Nah, ini sangat penting dan banyak guru yang ketika mengajar dia belum baca bukunya secara menyeluruh. Ketika ada waktu, baca dari awal sampai akhir sehingga gambarannya kita tahu. Ketika masuk kita bisa jelaskan, anak-anak kita belajar pelajaran ini, buku ini terdiri dari sekian bab, ada materi-materi yang penting seperti ini, kemudian ada yang ini nanti kita lewatkan, dan tujuannya ini begini. Kalau tidak, akan mengambang. Bahkan kadang-kadang di kelas baca dulu, pikirkan dulu. Kadang-kadang siswa bertanya kita tidak bisa menjawab. Karena kadang-kadang siswa bertanya tidak hanya di materi, tapi hal-hal lain yang berkaitan dengan materi kita. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi, baca dulu buku itu, kalau bisa baca seluruhnya, tapi kadang-kadang ada buku yang tebal. Dulu saya pernah jadi pustakawan di sekolah kami. Seperti buku fisika, itu 2 pula, yang SMA, 2 tebal-tebal, ratusan halaman. Luar biasa bukunya. Dan itu akan dipelajari oleh siswa dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, dan kebanyakan mereka tentunya sudah minat tidak ada, bakat tidak ada, dan juga guru tidak menjelaskan mengapa mereka mempelajari itu sehingga tidak menguasai materi yang diajarkan. Yang kedua, menjelaskan dengan sederhana. Guru yang baik tidak dinilai dari kedalaman ilmu dan ketinggian bahasanya, tetapi seberapa banyak murid memahami penjelasannya. Jadi jelaskan dengan cara yang buat siswa paham. Nah, menjelaskan dengan sederhana ini tidak akan bisa kecuali guru sudah menguasai materinya.
Dan ini bisa dipastikan jika guru menjelaskan panjang lebar, padahal intinya cuma sedikit, dia belum menguasai materi itu. Nah, bisa menjelaskan dengan video, kita tambahkan, apalagi zaman sekarang ada video, ada gambar, ada demonstrasi atau permisalan, bisa analogi supaya siswa paham. Membangun kedekatan dengan murid. Ini adalah salah satu cara agar pembelajaran berhasil di kelas. Nah, murid tentunya ini kedekatan yang wajar, tidak berlebihan, jangan sampai pula murid meremehkan kita atau kedekatan yang lain yang tidak dibolehkan. Murid jika dekat dengan guru, ia akan menghormati gurunya, menghargai, dan akan patuh dengan perintah guru. Nah, murid kalau sudah dekat, dia akan menghormati gurunya dan akan menghargai gurunya, dan dia akan patuh pada guru. Nah, apa tanda murid dekat dengan guru? Banyak tandanya, diantaranya berani menasihati gurunya. Misalnya, guru tersebut pecinya mereng. Dia berani mengatakan, "Afwan Ustadz, ini sepertinya peci Ustadz mereng ini." Atau tanpa sadar gurunya berteriak keras, "Afwan Ustadz, tadi Ustadz bicaranya suaranya terlalu keras, tidak baik Ustadz." Nah, kenapa dia sampai berani begitu dengan cara yang baik? Karena dia dekat dengan guru. Kemudian dia juga bercerita kepada gurunya dalam permasalahan yang ia hadapi, itu cita-cita yang mungkin kadang-kadang tidak ada kaitan dengan sekolahnya, tidak ada apa-apa, cuma dia ingin cerita saja. Juga tidak baper jika ditegur. Nah, ini adalah tanda-tanda murid dekat dengan kita. Kalau masih banyak tanda lain, nah jika ini ada pada murid kita terhadap kita, itu tanda ia dekat dengan kita. Kalau tidak ada berarti tidak dekat dengan kita dan itu ada masalah. Nah, murid ketika dia dekat, ketika kita nasihati, dia tidak baper, dia tidak marah, dia tidak menungkol, dia langsung terima. Kemudian bagaimana membangun kedekatan dengan siswa? Di antaranya bisa bermain bersama, main bola misalnya bagi guru laki-laki, bagi ustadz, main bola sore-sore, bagi musyrif, penting ini. Kemudian kita menghargai murid kita. Jika dia, kadang-kadang ada murid itu, siswa itu, dia tidak pintar di kelas, tapi dia suka membantu guru. Itu kita hargai, kita ucapkan terima kasih, kita puji, dan sebagainya. Sentuhan fisik, kita merangkulnya, bersalaman, ini membangun kedekatan dengan siswa kita. Beri hadiah, mungkin beri hadiah, jika tidak satu-satu, bisa beri hadiah satu kelas. Caranya bagaimana? Sesekali kita masuk ke kelas kita, bawa makanan misalnya, buah-buahan yang cukup untuk satu kelas. Anak-anak hari ini sebelum kita mulai, atau sebelum di jam akhir, kita kasih, boleh makan dulu. Ini ada makanan sedikit dari ustadz, atau dari ustazah. Nah, anak-anak akan suka demikian, dan itu akan membangun kedekatan antara guru dengan murid. Kemudian juga cerita santai di luar jam belajar. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang ada guru itu, dia berhubungan dengan siswa hanya ketika jam belajar. Di selain jam belajar, dia di kantor saja. Selesai, bel bunyi, masuk kelas, masuk kantor, selesai, pulang. Nah, mungkin ada keperluan, tapi bagi guru-guru, bagi musyrif yang waktunya lebih luang, maka cerita santai di luar jam pelajaran, lihat siswa kita, murid kita duduk-duduk sore-sore misalnya di lapangan atau di mana, di sudut masjid, duduk santai, cita-cita yang biasa-biasa saja, atau cita hobinya, itu sangat senang siswa ditanya, murid kita ditanya, "Kamu hobinya apa?" "Saya hobi main bola, Ustadz." "Oh, siapa klub apa yang paling kamu sukai?" "Oh, klub yang saya sukai An-Nasr, Ustaz." "Kenapa?" "Karena ada Ronaldo," misalnya. "Oh, berarti kamu fans Ronaldo?" "Iya, Ustaz." Nah, nanti jika ada yang perlu kita sampaikan, boleh kita sampaikan. Tapi kita dengarkan saja. "Hobi kamu apa?" "Hobi saya mancing." Nah, di situ murid akan dekat dengan kita. Besok lagi sapa, salami, hingga murid merasa dekat dengan kita. Ketika murid dekat, maka dia akan mencintai gurunya, akan menyayangi gurunya, dia akan hormat kepada gurunya. Tentunya ketika belajar, murid itu akan memperhatikan pelajaran guru tersebut. Nah, bekal di kelas. Ini membuat aturan sejak awal ini penting. Kenapa ini kita bawa? Karena ini sangat penting.
Guru yang baik menetapkan aturan sejak pertemuan pertama atas dasar mufakat dengan siswa. Nah, kadang-kadang kita melihat sekolah di kelas ada guru itu muridnya ribut, ini susah mengaturnya. Kenapa? Karena mungkin dari awal tahun ajaran baru, pas masuk semester, langsung masuk kelas, menjelaskan ini kita semester ini akan belajar ini, nilai-nilainya untuk nilai ujian semester sekian persen, untuk nilai mid sekian persen, kehadiran sekian persen, ini sekian persen. Hanya itu saja. Peraturan lain tidak dibuat. Dan ini sebuah kesalahan yang dilakukan sebagian guru. Nah, ketika kita membuat peraturan, itu tentu akan menjadikan kelas jelas kemana arahnya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Dan itu sebaiknya dilakukan atas mufakat atau musyawarah dengan siswa. Anak-anak misalnya, anak-anak kita buat peraturan dulu sebelum belajar. Yang pertama izin. Kira-kira apa izin, peraturan izin yang akan kita terapkan? Maka nanti gini, akhirnya disepakati. Kemudian peraturan terlambat, peraturan melanggar, apa hukumannya? Jadi ketika mereka sepakat dengan kita, artinya apa? Mereka merasa ikut memiliki aturan tersebut dan lebih terdorong untuk mematuhinya. Karena itu dari diri mereka sendiri. Ketika kita terapkan, ketika mereka melanggar, ya dari diri mereka sendiri mereka menetapkan sehingga tidak merasa dongkol dan mereka harus menjalankannya sebagaimana yang sudah ditetapkan. Misalnya tentang waktu, berapa menit toleransi terlambat, bagaimana prosedur jika terlambat, konsekuensinya jika terlambat, dan alasan apa saja yang dibenarkan siswa terlambat. Peraturan selama belajar, misalnya apakah boleh makan permen, tidak boleh makan snack, apakah boleh menggunakan telepon ini untuk sekolah jika dibolehkan bawa HP atau laptop. Apakah boleh bawa minuman selain minuman air mineral, boleh bawa teh atau kopi misalnya. Ini disepakati. Kemudian izin, kita sampaikan tadi, misalnya dalam satu kali izin satu waktu, boleh berapa orang, 1 atau 2. Kalau tidak, semua ingin izin. Ada yang lama misalnya, maka kasih waktu berapa lama yang boleh izin, 10 menit misalnya disepakati. Kalau tidak, sebagian siswa itu kadang-kadang karena dia malas belajar, dia keliling, lama sekali, temannya menunggu. Karena dibatasi 2 orang, sudah keluar 2 orang, ada yang setengah jam, dan ini sangat tidak baik. Kemudian juga ini yang kedua, yang harus dimiliki oleh guru di kelas, mengenali karakter atau kemampuan murid. Setiap murid kemampuannya berbeda, karakternya berbeda, minatnya berbeda, latar belakang keluarga berbeda, suku berbeda, semuanya berbeda, gaya belajar berbeda. Ada yang sama, ada yang mirip, tapi secara umum setiap orang itu berbeda. Oleh karena itu, guru tidak dapat menggunakan satu cara mengajar untuk semua murid. Guru yang baik akan berusaha mengenal siapa yang sedang diajarnya. Tentunya kalau murid baru perlu pendekatan yang tadi, didekati sehingga kita kenal dengan murid tersebut. Juga lama-lama ketika kita sering mengajar, kita akan tahu bagaimana sifat murid tersebut. Nah, ketika saya kuliah di Riyadh, di KSU, saya pernah masuk ke kelas Dr. Abdurrahman Al-Fauzan, pengarang ABY, kitab Rabiah Baina Yadaik. Untuk di Indonesia, dalam sebuah penelitian, ABY ini buku pembelajaran bahasa Arab yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, kenapa saya bisa masuk ke sana? Karena kami di praktek lapangan ada praktek mengajar, ada juga masuk ke kelas-kelas dosen yang mengajar atau observasi. Nah, ketika beliau mengajar, beliau memperlakukan siswa dengan cara yang berbeda. Ada siswa, jadi beliau mengajar, kami perhatikan, nanti kami tulis. Ada siswa itu belajar bahasa Arab itu sulit, tidak bisa mengikuti pelajaran yang sesuai pada buku. Apa yang dilakukan oleh Dr. Abdurrahman Al-Fauzan? Yang beliau lakukan adalah beliau berikan materi lain secara di luar buku, sehingga siswa tersebut bisa mempelajari atau mengikuti teman-temannya. Karena bagi dia di buku berat, maka diberikan yang lebih ringan oleh Dr. Abdurrahman Al-Fauzan. Artinya apa? Siswa yang kemampuannya lemah, kita berikan yang lebih mudah. Dan ini tidak akan bisa jika guru tidak menguasai materi yang ia ajarkan. Dan tidak juga bisa ketika dia tidak melihat
tidak memahami siswa, karakter atau kemampuan siswa tersebut. Dan ini sebagian guru melakukannya, dia lewati begitu saja, muridnya tidak bisa dilewati begitu saja, dan dia juga malas. Ini penting, dia malas, capek-capek, dia malas mengurus siswa itu, karena akan menguras pikirannya, apa ini yang cocok untuk siswa ini saya berikan. Dia juga akan menguras waktunya, tenaganya, energinya, dan dia tidak mau. Dan ini adalah sifat yang tidak baik pada guru. Sang guru, kita sering mendengar guru tempat tanda jasa. Sang guru harus tulus mengajarkan. Mungkin kadang-kadang kita mengira saya kan cuma mengajar fisika, kan saya kan cuma mengajar bahasa Inggris, kan saya cuma mengajar ini bukan pelajaran agama. Tidak. Semua jika kita niatkan untuk kebaikan, mana tahu nanti di antara murid kita itu ada yang menjadi seorang yang ahli di bidang teknologi, seorang yang ahli di bidang fisika, sehingga menjadi tokoh, sehingga menjadi seorang besar nantinya. Dan dia seorang muslim yang taat dan menjadi tokoh, itu pengaruhnya sangat besar. Dan itu berkat pembelajaran kita fisika ketika dia belajar di IDN misalnya. Dan ini perlu kita tanamkan. Jadi seorang yang tulus itu tentunya tidak akan lahir dari jiwa yang bersih, yang menginginkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita bersihkan jiwa kita, kita bersihkan hati kita niatkan apapun yang kita kerjakan untuk kebaikan. Nah, ini tadi jika pelanggaran dilakukan dari peraturan tadi, dan pelanggaran jika dilakukan oleh siswa, kalau bisa konsekuensinya itu bukan karena kita emosi, kita lampiaskan emosi kita, tapi suatu hal yang bermanfaat. Misalnya membuat hukuman, membantu merapikan kelas, meminta maaf kepada kelas, itu tidak ada masalah. Jangan hukumannya karena kita marah, kita emosi, kita berikan hukuman yang berat yang tidak ada manfaatnya, bahkan menyakiti siswa. Jadi memberikan hukuman itu kalau bisa disepakati hal-hal yang bermanfaat dengan siswa tersebut atau dengan murid-murid di kelas kita. Nah, kesalahan guru yang paling sering terjadi, nah ini yang tadi tidak menguasai materi. Ini yang paling dasar, adalah datang ke kelas tanpa benar-benar memahami materi yang akan diajarkan. Ini sudah saya sampaikan tadi. Ketika seorang guru tidak menguasai materi, sudah jangan harap siswa akan, apalagi betul-betul tidak paham. Jangan harap siswa memperhatikan kita, jangan harap siswa menghormati kita, karena siswa tahu, murid tahu, kita pun tahu dulu waktu kita belajar, jika ada guru yang tidak menguasai materi, itu kita akan tahu bagaimana guru itu, artinya apa? Dia tidak menghargai murid-muridnya, sehingga muridnya pun tidak menghargainya. Ini sangat penting. Kemudian tidak membuat persiapan. Nah, kadang-kadang kita sudah baca bukunya, kita sudah paham, tapi kita tidak mempersiapkannya. Nah, sebagian guru masuk kelas tanpa persiapan. Akibatnya apa? Tujuan pembelajaran tidak jelas, waktu banyak terbuang, karena ternyata satu bab itu panjang. Apa ini yang mau saya sampaikan yang paling penting? Banyak waktu terbuang. Penjelasan meloncat-loncat, pelajaran selesai tanpa kesimpulan. Saya baca-baca, sampaikan ini, sebagainya itu, selesai, kesimpulannya tidak ada. Siswa ngambang. Nah, persiapan bukan hanya membuat slide, kalau misalnya pakai proyektor, atau ada videonya misalnya kalau udah canggih, tidak perlu proyektor. Tetapi juga merencanakan bagaimana pembelajaran akan berlangsung. Ini penting juga. Kita perlu baca, kita perlu angan-angankan, bayang-bayangkan, nanti saya ingin mengajar ini. Apa yang akan saya katakan? Bagaimana saya nanti? Nah, itu perlu, mungkin sambil tidur bisa, kalau kita sudah tahu materinya, sambil tidur, sebelum tidur kita besok saya ngajar materinya ini. Pertama saya seperti ini. Ya seperti RPP lah kalau buat RPP. Tapi lebih kepada bayangan saja. Bagaimana kalau nanti siswa tidak paham? Apa kira-kira pertanyaan siswa? Nah, apa yang paling penting saya sampaikan dalam materi ini? Nah, itu sangat penting sekali persiapan sebelum masuk ke kelas. Terlalu banyak bicara. Nah, ini metode yang paling bagus belajar itu yang seperti sekarang kita ini, bicara. Metode ceramah namanya. Kalau guru ada metode ceramah. Banyak guru di kelas itu bicara saja, sehingga murid hanya menjadi pendengar pasif. Perhatian berkurang, konsentrasi menurun. Nah, belajar bukannya proses mendengar semata, tapi proses berpikir. Kadang-kadang kalau kita bicara panjang, kita tidak tahu siswa paham atau tidak, berpikir atau tidak. Kita perlu ajak siswa kita diskusi, kita perlu ajak siswa kita
berdialog, buat aktivitas yang lain, sehingga tidak hanya mendengarkan saja. Jadi kita perlu kurangi ceramah yang terlalu panjang, buat diskusi ringan atau yang lain-lainnya, sehingga bukan hanya sekedar kita saja yang berbicara. Oke, ini kita ambil musyrif sedikit saja. Tadi untuk guru sudah selesai, ada 3 yang penting tadi, menguasai materi, kedekatan dengan murid. Yang ketiga tadi saya lupa, itu yang penting, yang 2 itu bisa nanti kita murojaah. Untuk musyrif, bekal musyrif, nah ini sangat penting ketika murid kita, musyrif asrama, pembina asrama, ketika siswa datang karena boarding, karena kita bersama, maka dia akan hidup bersama musyrif. Nah, musyrif perlu berperan seperti orang tua. Apa itu orang tua? Kita pasti tahu, sebagai seorang anak, normalnya seorang anak ketika ditanya siapa orang yang paling tulus mencintaimu dan menyayangimu, pasti kita jawab orang tua kita. Orang tua adalah orang yang paling tulus menyayangi anaknya, dia rela berkorban memberikan apa saja tanpa mengharapkan balasan dari anaknya, dan dia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya. Itulah orang tua. Nah, mungkin sebagai musyrif kita tidak sampai segitu, tapi rasa kasih sayang kita, rasa perhatian kita, kepedulian kita kepada siswa itu sangat diperlukan. Jangan sampai misalnya musyrif itu biasanya jam kerjanya asar, setelah jam belajar siang selesai, maka itu masuk jam kerja musyrif sampai malam sebelum tidur, dan sampai bangun lagi, bangun subuh sampai masuk kelas. Jangan sampai pada suatu waktu misalnya ada siswa kita sakit atau ada siswa kita butuh bantuan, dan itu di luar jam kerja kita. Guru-guru mungkin ada keperluan lain di jam 3 atau jam 2 misalnya, dan jam masuk musyrif jam 4. Siswa ini, murid ini perlu berobat. Ini saya jam istirahat saya, mengganggu jam tidur saya. Tidak boleh begitu. Atau keperluan-keperluan lainnya. Ini bukan tugas saya sebagai musyrif. Sedangkan siswa itu butuh, murid itu butuh, jangan begitu. Kita di sekolah sebagai musyrif, sebagai pembina asrama adalah orang tua bagi murid-murid atau bagi orang siswa-siswa yang berada di bawah tanggungan kita. Bukan hanya mungkin kadang-kadang satu kamar atau sekelompok siswa adalah tanggungan musyrif ini. Tidak harus juga murid-murid yang di bawah tanggungan kita, tapi murid-murid yang lain juga perlu kita perhatikan. Tapi yang paling penting tentu murid-murid yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini penting, jangan berikan otoritas kepada senior, misalnya kelas 12 atau kelas 3 atau BEM atau organisasi asrama kalau ada, untuk mendisiplinkan siswa lain tanpa didampingi. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita bebaskan senior kelas 3 atau organisasi asrama mendisiplinkan siswa tanpa kita dampingi, kadang-kadang ada murid melawan. Kenapa kamu ngatur saya? Dia merasa badannya besar, dia kuat, akhirnya terjadi perkelahian, terjadi pemukulan, dan semisalnya. Nah, ini yang ketiga, lakukan pengawasan menyeluruh. Ini pencegahan bullying dan LGBT. Nah, ini perlu bagi musyrif, ya, kalau kita sekarang ini bisa pasang CCTV di setiap sudut yang mungkin perlu kita letakkan CCTV dan harus dipantau. Dan juga untuk LGBT itu perlu juga diawasi jam-jam malam, perlu ada musyrif yang keliling seperti ronda, piket, mungkin jam 12, jam 1, atau jam setengah 3 itu keliling, atau kalau ada setiap kamar itu ada musyrifnya, dia harus bangun, dia harus lihat, harus perhatikan murid-murid atau siswa-siswa yang jadi tanggung jawabnya. Dan juga jika ada siswa misalnya dia punya ranjang masing-masing tapi dia pindah ke ranjang yang lain, nah ini perlu anaknya diberikan perhatian khusus. Atau ada murid-murid, siswa-siswa yang ada gelagak-gelagak yang lain mengarah ke penyimpangan, perlu
berikan perhatian khusus. Juga bullying juga begitu. Jangan kita biarkan misalnya ada siswa mengadu, Ustadz, saya diejek, saya dipukul. Sedikit saja. Tidak boleh. Karena kadang-kadang dari hal yang sedikit-sedikit akhirnya menjadi pembulian yang lebih besar. Bahkan ada pembulian kita lihat di beberapa sekolah menyebabkan kematian. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi musyrif, bekal musyrif yang ingin kita sampaikan di sini ada 3, berperan sebagai orang tua, menjadi seorang yang tulus menyayangi murid-murid kita, orang-orang siswa-siswa yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kemudian juga jangan berikan otoritas, jangan berikan sepenuhnya kepada senior atau organisasi asrama mendisiplinkan siswa lain. Jangan sampai seperti itu. Tapi harus didampingi, harus dilihat, atau harus diawasi. Kemudian juga pengawasan menyeluruh agar tidak terjadi bullying dan LGBT di sekolah kita. Wali kelas. Wali kelas harus memiliki banyak peran terhadap murid-muridnya. Nah, seorang wali kelas bukan hanya mengisi rapor. Nah, ini kadang-kadang kita lihat beberapa sekolah wali kelas itu hanya minta nilai atau menerima nilai dari guru-guru mata pelajaran, kemudian diisi rapor selesai. Kemudian tulis di situ ada biasanya di rapor ada catatan wali kelas. Kadang-kadang itu copy paste. Nah, ini sangat sayang sekali. Wali-wali kelas yang memberikan catatan copy paste kepada murid-muridnya itu termasuk wali kelas yang tidak dekat dengan murid-muridnya, yang tidak paham, yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena wali kelas harusnya memahami, mengetahui, mengenal murid-muridnya yang berada di kelas tersebut. Jika ada di antara kita yang seperti ini, maka untuk semester ini mari kita bertobat, kita berubah, kita harus paham, mengetahui murid-murid kita apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jangan hanya sama semua. Kadang-kadang ada seperti itu. Mudah-mudahan di kita tidak ada. Nah, seorang wali kelas itu bukan hanya mengisi rapor saja, bukan mengisi nilai saja, tetapi juga membimbing, mengarahkan, mendengarkan, memotivasi, membantu murid bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karena wali kelas hendaknya menjadi orang pertama. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, mengenal murid-muridnya. Bukan hanya tahu nama di daftar hadir, tapi juga dari kehidupan mereka. Kita tahu latar belakangnya. Nah, bagaimana caranya mendekati tadi? Kita tanya, kamu asalnya dari mana, orang tuamu kerjanya apa, bagaimana. Nah, ini perlu bagi wali kelas. Kalau bisa hafal semua nama murid-murid kita, karena seorang akan senang jika dipanggil dengan namanya. Kalau perlu tahu panggilan kesayangan di rumah jika ada, kita panggil dengan itu jika memungkinkan. Karena kadang-kadang juga panggilan di rumah tidak cocok dipakai di sekolah. Nah, wali kelas agar arah kelas jelas, maka berikan target yang jelas. Nah, anak-anak, target kita semester ini apa? Oh, ini apa yang kita lakukan dalam bidang akademik ini. Untuk hal lain di luar bidang akademik apa? Kita ingin jadi seorang murid yang sehat, menjaga kesehatan. Apa yang harus kita lakukan? Maka setelah itu buat target yang wajar-wajar, yang kira-kira bisa dicapai. Kemudian dampingi siswa untuk mencapainya, dan tentunya ini juga harus berkorban waktu juga, berkorban pikiran. Mungkin kadang-kadang kita berkorban uang, dan itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Seorang guru, seorang wali kelas mengorbankan uangnya, mengorbankan tenaganya untuk muridnya. Kenapa? Karena dia sudah memilih menjadi seorang guru, dia harus bekerja dengan baik. Dan itu kita sampaikan tadi, kita bekerja bukan hanya dapat gaji, tapi kita bekerja menjadi guru agar kita berharap nanti di antara murid-murid kita itu menjadi orang besar, menjadi orang berpengaruh, yang memberikan pengaruh besar untuk kebaikan untuk Islam nantinya. Dan kita berharap dari sana kita mendapatkan pahala jariah yang mengalir kepada kita atas arahan kita, atas motivasi kita, atas pengorbanan kita dulunya, pengorbanan kecil yang kita berikan, tapi hasilnya nanti pahala yang besar yang kita dapatkan. Nah, ini penting, wali kelas harus mewarnai kelas. Jangan sampai muncul anak ketika wali kelas perannya lemah di kelas itu, nanti akan muncul di kelas itu anak atau murid perannya sebagai pemimpin yang tidak diarahkan, yang tidak dibuat, tapi secara natural muncul seorang pemimpin, dan mereka nanti akan dibawa hal-hal yang tidak baik. Ini perlu menjadi perhatian wali kelas jika wali kelas perannya lemah di kelas itu. Nah,
Uh, Dr. Andes Miftahul Jinan dalam sebuah pelatihan beliau, dalam pelatihan guru dan musyrif, beliau bercerita ketika di Gontor, kita tahu Gontor sekolah Jawa yang besar, ada kelas itu banyak. Jadi karena muridnya banyak itu kelas A, B, C, D, E, F, G, H. Biasanya yang paling bagus A, kemudian B, kemudian sampai akhir. Nah, H termasuk kelas yang tidak baik. Dan biasanya kata beliau, kelas H ini sangat jarang yang naik kelas. Nah, apa kata beliau? Mereka sering tinggal kelas kalau kelas H ini. Tahun-tahun sebelumnya sering tinggal kelas. Nah, akhirnya datang wali kelas baru. Apa kata wali kelas itu? Anak-anak, kalian kenal dengan kelas H? Iya. Kalian tahu kelas H itu seperti apa sebelum-sebelumnya? Kelas H jarang naik kelas, Ustadz misalnya. Lalu apakah kalian ingin mewariskan tradisi tidak naik kelas ini? Semuanya sepakat, tidak Ustadz. Nah, lalu bagaimana cara kalian agar tidak tinggal kelas? Disitulah mereka memikirkan bagaimana caranya, tentunya dengan belajar serius, melakukan ini dan itu, dan gurunya, wali kelasnya mendampingi murid-muridnya tersebut, sehingga pada ujian berikutnya semuanya naik kelas dan nilainya setara dengan kelas D, dan itu sebuah capaian yang sangat besar. Semuanya lulus, semuanya naik kelas. Dan kita juga melihat kalau mungkin dulu beberapa kita menonton film, misalnya film-film yang seperti ini banyak yang siswa dianggap berandalan, tapi karena wali kelasnya memiliki target yang jelas dan dia mampu mendampingi siswanya menjadi siswa yang baik, berhasil. Nah, ini perlu bagi wali kelas, jangan hanya kita sebagai pengisi rapor saja, tapi seorang yang memberikan target yang jelas kepada siswa kita, mendampinginya, memotivasinya, sehingga yang tadinya mungkin siswanya murung, tadinya siswanya alakat, yang penting saya naik kelas, sekarang ketika motivasi dia menjadi lebih semangat dan hasilnya lebih baik. Bakal bagi tenaga kependidikan. Nah, seringkali ketika berbicara tentang pendidikan, perhatian kita hanya kepada guru. Padahal sebuah sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya tenaga kependidikan. Guru memang berada di garis depan pembelajaran, tetapi di belakangnya ada banyak orang yang memastikan seluruh proses itu berlangsung dengan tertib, aman, nyaman, dan efektif. Ada Sapam yang menjaga keamanan, ada TU yang mengurus administrasi, ada tugas kebersihan yang membersihkan sekolah, dan itu semua memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena itu, tenaga kependidikan bukan sekadar pelengkap organisasi sekolah, mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pendidikan. Jadi jangan kita sebagai tenaga kependidikan berkecil hati. Sebab tenaga kependidikan perannya sangat besar. Tidak akan bisa berjalan dengan baik sebuah pembelajaran kecuali petugas itu, tenaga kependidikan itu bekerja dengan baik pula. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh tenaga kependidikan? Memahami peran kita sebagai tenaga kependidikan. Setiap pegawai memiliki kontribusi yang berbeda, tapi tujuan kita sama, yaitu mendukung terselenggaranya pendidikan di sekolah yang tempat kita bekerja. Guru tidak mungkin belajar, sebagaimana kita sampaikan tadi, dengan tenang apabila administrasinya berantakan, kelas tidak siap digunakan, jaringan internet sering bermasalah, ini bagian IT, atau sarana belajar tidak terpelihara, bagian sarana prasarana. Kemudian melayani adalah bagian dari ibadah, ini yang kita sampaikan tadi. Tidak, kita bekerja bukannya karena gaji, tapi kita selalu sebagai seorang muslim dianjurkan untuk selalu memikirkan agama kita. Dalam Islam, pelayanan yang baik bukan sekadar etika kerja, tapi juga merupakan ibadah apabila dilakukan karena Allah. Jadi niat diperlukan di sini. Jangan dianggap pelayanan sebagai beban. Nah, setiap kemudahan yang diberikan kepada orang lain sebagai tenaga kependidikan, karena tenaga kependidikan itu kerjanya melayani guru, melayani guru, murid, orang tua murid, melayani yang lain-lain. Nah, pelayanan itu kita anggap sebagai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai beban. Nah, ini penting. Kita sebagai Sapam, sebagai
TU, sebagai operator, itu menjadi wajah pertama bagi sekolah. Tidak semua orang tua pertama kali bertemu dengan kepala sekolah, dengan wali kelas. Seringkali yang pertama mereka temui siapa? Kadang-kadang ya satpam karena dia di depan, di gerbang, petugas tata usaha, resepsionis, operator sekolah, petugas keamanan, petugas pelayanan, ya petugas keamanan dengan satpam. Sama. Dari pertemuan pertama itulah kesan terhadap sekolah mulai terbentuk. Nah, ini sangat penting sekali. Ada memang kadang-kadang ada yang mau masukkan anaknya ke sekolah, tapi karena petugas keamanannya atau resepsionisnya tidak bagus pelayanannya, meskipun sekolahnya terkenal dengan alumni-alumni yang bagus, orang tua akhirnya tidak jadi masukkan anaknya ke sana. Nah, ini yang penting, jangan sampai kita salah dalam menilai diri kita sebagai petugas, sebagai tenaga kependidikan. Nah, menjadi teladan bagi murid-murid meskipun bukan guru. Nah, sebagian pegawai mungkin berkata, saya bukan guru, jadi tidak ada masalah. Nah, memang benar bukan guru. Nah, mungkin tidak mengajar di kelas ya, kita tidak mengajar di kelas, namun setiap hari siswa, murid melihat kita, mereka memperhatikan kita. Siswa belajar dari cara kita berbicara, cara berpakaian, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, cara menyelesaikan masalah, cara menghormati orang lain. Nah, ini penting. Cara menghormati orang lain. Ini dipelajari siswa. Mereka melihat dari satpam. Mereka melihat dari resepsionis. Mereka melihat dari TU. Dan itu tanpa disadari, kalau sering, itu akan mempengaruhi mereka. Nah, jadi sebenarnya kita semua itu menjadi guru bagi murid-murid di sekolah kita. Karena kita menjadi teladan bagi mereka, meskipun tidak berada di kelas. Jadi jangan berkecil hati. Lakukanlah hal-hal yang baik, misalnya sholat tepat waktu, jika sapam, jika TU, sholat tepat waktu itu kan dilihat oleh murid-murid kita. Nah, ini untuk kita bersama. Kita perlu menumbuhkan rasa memiliki sekolah itu. Jangan kita hanya menjadikan sekolah tempat kita bekerja, kemudian pulang, terima gaji, kemudian masuk lagi, begitu-begitu saja. Tidak. Kita tidak merasa memiliki, kita tidak merasa tanggung jawab untuk menjaga, tidak merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan sekolah, tidak merasa tanggung jawab kepada nasib murid-murid kita. Yang penting kita mengajar. Tidak begitu. Kita memiliki tanggung jawab untuk masa depan murid-murid kita, untuk masa depan sekolah kita, juga dengan teman-teman kita, sesama guru, sesama pegawai. Guru dan tenaga kependidikan hendaknya tidak memandang sekolah hanya sebagai tempat bekerja atau mencari penghasilan saja yang kita sampaikan tadi. Sekolah adalah amanah bersama yang harus dijaga dan dikembangkan. Ini penting bagi kita. Kalau tidak mau ya sudah, berarti cari sekolah lain. Jika masih di sana, maka amanah ini akan tetap berada di pundak kita. Nah, karena itu, mari kita tumbuhkan dalam diri kita menjaga nama baik sekolah. Jangan kita, ya tentu setiap lembaga, setiap tempat ada kekurangan masing-masing. Jangan kita ceritakan kekurangan, kelemahan, aib sekolah tempat kita bekerja. Bahkan seandainya pun kita sudah keluar, jangan sampai itu kita ceritakan pada orang lain apabila dapat merusak image dari atau nama baik dari sekolah tersebut. Peduli terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan. Jadi bukan hanya petugas kebersihan, tapi kita juga, semua kita harus peduli. Fasilitas, kita bertanggung jawab terhadap fasilitas tersebut jika kita menggunakannya. Memberikan ide untuk perbaikan, ya kalau ada kira-kira ide kita sampaikan. Masalahnya kadang-kadang sebagian kita takut, sebagian kita tidak berani menyampaikan ide. Ya udahlah, biarkan sajalah, tidak didengarkan. Ini masalah juga. Ini perlu bangun kedekatan dengan pimpinan. Jangan takut. Kemudian membantu ketika melihat ada masalah, meskipun bukan tugas pokok kita. Nah, meskipun bukan tugas kita, kita perlu membantu teman-teman kita sebagai guru, teman-teman kita sebagai tenaga kependidikan, kita perlu membantu murid-murid kita jika dibutuhkan, meskipun itu bukan tugas kita. Tentunya dalam hal yang wajar. Nah, sekolah akan berkembang apabila setiap pegawai memiliki, bukan sekedar rasa bekerja dan menerima gaji saja. Nah, ini perlu kita perhatikan untuk kita semua, bahkan bukan hanya di sekolah, di mana saja kita bekerja. Ini perlu menjadi perhatian kita.
Kita ingin tempat kita itu berkembang, kita ingin menjaga nama baiknya, dan ingin semua kita bahagia di sana, semua kita merasakan kenyamanan di tempat kita bekerja tersebut. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan, kita bacakan penutup. Kita kembali memasuki sekolah. Tugas kita memang berbeda, ada yang jadi guru, ada yang wali kelas, ada yang pembina asrama, ada yang petugas keamanan, ada petugas kebersihan, ada TU, ada resepsionis, ada bagian IT-nya, dan yang lain-lain. Tetapi amanah kita sama. Apa itu? Membangun generasi Islam yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi umat dan bangsa kita, Indonesia. Dan harus kita ketahui tidak ada amal yang kecil apabila dilakukan dengan ikhlas dan penuh amanah. Nah, tentang ini ada sebuah ucapan yang sangat menarik dari seorang ulama namanya Abdullah bin Abdullah Al-Mubarak. Beliau mengatakan, "Rubba amalin saghirin tukabbirhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaggirhun niyyah." Bisa jadi amalan perbuatan baik yang besar itu menjadi kecil nilainya karena niat. Kenapa? Niatnya tidak ikhlas karena Allah. Dan bisa jadi sebaliknya, amalan yang kecil nilainya menjadi besar. Kenapa? Karena niatnya ikhlas, tulus karena Allah. Maka perlu kita niatkan dalam bekerja itu karena kita mengemban amanah, dan amanah itu ingin kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Ini perintah Allah. Kita patuh kepada Allah, ini ketaatan kita kepada Allah, ditambah dengan niat-niat baik lainnya, sehingga perbuatan kita akan bernilai ibadah di sisi Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini itu bernilai ibadah dan menjadi salah satu penyebab kita masuk surga nantinya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi di sekolah, kita hidup lama sekolah. Setiap hari kita sekolah, ada 7 hari, dan libur, sebagian sekolah liburnya 1 hari, sebagainya 2 hari. Ya minimal 5 hari kita di sekolah. Setiap hari kita di sekolah. Kenapa kita tidak mengharapkan dari rutinitas yang begitu kita lakukan terus, kita tidak mengharapkan nilai ibadah, nilai pahala dari pekerjaan kita itu. Ini perlu menjadi perhatian kita. Sekian dapat kita sampaikan. Ucapkan jazakumullah khairan. Jika ada kritik dan saran boleh disampaikan, karena setiap kita pasti melakukan kesalahan, dan kita juga semua sama-sama guru dan tenaga kependidikan juga, meskipun tidak mengajar, setidaknya sedikit banyaknya mereka tahu juga dalam hal ini. Bisa jadi kami khilaf, silakan dinasihati, atau ada info lain, ada hal-hal yang perlu dibagikan, silakan disampaikan. Baik, ya, jazakallahu khairan ya Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, asatizah, teman-teman semuanya yang mempunyai pertanyaan, silakan kita buka 2 pertanyaan. Bisa langsung open mic dan bisa juga melalui kolom chat ya. Silakan, kita kasih waktu. Kemudian sembari menunggu yang bertanya, Ana izin share link absensi ya, sambil untuk menunggu teman-teman yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya ya. Ya, sudah masuk 1 pertanyaan. Ana bacakan. Ini dari Zara ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Para ulama sering menyebut bahwa keberhasilan tarbiyah sangat bergantung pada qudwah atau keteladanan. Dalam kondisi guru memiliki keterbatasan dan tidak luput dari kesalahan, bagaimana seorang guru menjaga kewibawaan ilmunya tanpa terjatuh pada sikap berpura-pura sempurna? Ya, silakan Ustaz. Apa yang mana itu chatnya? Oh ini. Para ulama sering menyebut lupa kesalahan, bagaimana seorang guru menjaga kewibawaan ilmunya tanpa yang berpura-pura sempurna. Ya, memang keteladanan, qudwah itu sangat diperlukan bagi seorang guru, bagi orang tua, bagi pendidik, dan memang juga kita itu memiliki kekurangan. Nah,
bagaimana agar kita menjadi teladan? Tentunya ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan kita yang baik. Nah, yang baik inilah, yang sebagian sifat kita yang baik inilah akan menjadi teladan bagi siswa. Ada guru yang hadir tepat waktu. Bahkan sebelum waktunya masuk, dia sudah hadir di sana. Ini akan menjadi teladan bagi siswa dalam hal kedisiplinan terhadap waktu. Mungkin dalam bidang lain beliau tidak baik secara keteladanan. Jadi tidak guru menjadi teladan tidak harus dalam berbagai bidang, dalam banyak hal, tapi dalam beberapa hal yang menjadi kebiasaan baiknya, dalam sifat baiknya, sehingga dia menjadi teladan di bagian itu. Mungkin seperti itu. Nah, dari sini kita perlu memiliki satu sifat baik, satu perbuatan baik yang bisa kita andalkan, bisa dicontoh oleh murid-murid kita. Baik, ya semoga bisa menjawab ya. Berikutnya yang mau bertanya silakan, atau yang ikhwan bisa langsung open mic ya untuk bertanya. Izin bertanya, Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, Ana mau tanya. Apakah kemaksiatan yang dilakukan seorang guru itu mempengaruhi kepada muridnya, Ustaz? Contohnya misalkan kalau musyrif, kemudian dia musyrif dan pengampu tahfiz, Ustaz ya. Kemudian dia mungkin dalam kesendiriannya dia bermaksiat. Apakah itu mempengaruhi kepada karakter anaknya ketika dia mengajar, Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sebagai seorang muslim, kalau kita baca ada buku yang terkenal karya ulama besar Islam Ibnu Qayyim, itu kitab beliau Ada wad Dawa, atau Al-Jawabus Syafi, Al-Jawabus Syafi liman sa'ala an dawa'i syafi, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi. Nah, sakit dan obatnya, kira-kira begitu terjemahan bebasnya, penyakit dan obatnya. Di situ beliau banyak menjelaskan tentang maksiat, pengaruhnya sangat banyak sekali dalam berbagai hal. Nah, sebagai seorang muslim, situ banyak ayat dan hadis, kita meyakini bahwasanya maksiat memiliki pengaruh atau dampak buruk kepada diri pelakunya yang pertama, kemudian juga pada keluarga dan orang-orang sekitarnya. Namun, tentunya itu adalah hal gaib yang tidak bisa kita pastikan. Nah, tentunya kalau kita jadi musyrif, kita menjadi guru, usahakan jangan sampai kita melakukan hal-hal dosa-dosa besar, apalagi sering diulang-ulang. Dan kita juga meyakini setiap orang pasti salah, dan setiap salah kita harus berubah. Nah, jawabannya begitu saya Imam. Jadi secara agama kita yang jelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu pengaruhnya besar. Bisa jadi berpengaruh kepada murid-murid kita. Kita sudah berusaha, pengajaran bagus, metodenya bagus, tapi karena kemaksiatan yang kita lakukan tidak masuk ke dalam hati anak, karena hati kita kotor, jadi tidak masuk ke dalam hati anak. Dan Allah tidak menginginkan murid-murid kita, anak-anak kita menjadi orang baik melalui perantara kita, mungkin dengan perantara yang lain. Sekian Ustaz Imam. Baik. Ya, mungkin kita cukupkan, ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat, Ustaz ya. Setelah itu kita tutup ya. Mungkin 2 pertanyaan ini bisa dijawab, Ustaz. Silakan, Ustaz. Yang mana itu Ustaz? Mungkin Ana bacakan. Iya. Apa Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika seseorang guru mencukupkan pada job desk-nya saja, tidak mengupgrade ilmunya dan sebagainya? Apakah bisa dikatakan sebagai guru yang amanah? Ya, memang ada sebagian guru begitu. Bahkan kami menemukan guru itu tidak mau, bahkan ketika di luar jamnya, di luar jam kerja, dalam bekerja, dimatikan HP-nya dan dia berpesan, jangan telepon saya di luar jam kerja saya. Nah,
Ketika guru hanya mencukupkan dengan apa yang menjadi tugasnya saja dan tidak mau menambah, ya secara umum kalau dia sudah menjalankan semua tugasnya berarti batas minimal dia sudah penuhi. Kalau dia memang betul-betul menjalankan. Tapi kalau kita lihat dia tidak mau menambah ilmu, memperbaiki dirinya, ini dia tidak serius dalam menunaikan amanahnya. Dan kalau ada di antara kita seperti ini, kalau bisa jangan seperti itu, karena itu tidak bagus secara hasil dari tugas kita itu tanda tidak tulus salah satunya. Orang kalau tulus dia mau berkorban. Baik, ya pertanyaan terakhir bagi teman-teman yang sudah ngisi absen jangan keluar dulu ya karena belum berakhir sesinya. Afwan izin bertanya Ustadz, dalam kondisi ada sebagian peserta didik yang kurang mendapatkan dorongan atau pendampingan dari wali santri di rumah, adakah strategi atau pendekatan yang bisa diterapkan agar semangat dan progres belajarnya tetap terjaga? Jazakumullahu khairan. Ini di ketika libur di rumah. Bagaimana, Sat? Sepertinya kayak nggak ada dorongan dari wali santrinya dari rumah seperti itu. Oh, berarti ketika ke sekolah, Ya, orang tuanya tidak memberikan dorongan. ya, Eh, Tadi kita sudah sampaikan guru itu memberikan motivasi, memberikan semangat, membimbing eh, murid-muridnya. Saya dulu sekolah karena orang tua saya itu kampung dan tidak sekolah, kedua-duanya tidak sekolah, ibu saya tidak sekolah, bapak tidak sekolah, mereka tidak paham sekolah itu, mereka tidak paham pentingnya belajar itu, sehingga memang tidak ada motivasi dari orang tua untuk belajar. Tapi karena beberapa guru itu memberikan pengaruh terhadap apa motivasi yang mereka berikan, cara mereka mengajar, sehingga saya tetap belajar sampai selesai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah, jadi tidak juga semua siswa kadang-kadang kita menyalahkan ini orang tuanya. Jangan kita salahkan juga orang tuanya. Memang betul, tapi kita tetap bisa memiliki peran sebagaimana kita sampaikan tadi, guru itu perannya besar terhadap murid. Dalam ulama kita sebagai orang Islam, kita contoh beberapa ulama itu seperti Imam Bukhari, itu pengaruhnya dari guru beliau sehingga beliau menulis Sahih Bukhari yang menjadi rujukan utama umat Islam seluruh dunia pada hari ini. Dan beberapa ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Qayyim juga dari guru beliau. Beliau bersemangat belajar menjadi seorang ulama besar dari guru beliau juga, pengaruh dari guru beliau. Begitu juga Ibnu Jauzi misalnya, itu juga pengaruh dari guru beliau sehingga beliau semangat belajar menjadi ulama besar. Nah, jangan kita ini orang tuanya nggak memberikan semangat, ini orang tuanya tidak memberikan motivasi. Nah, berarti ini giliran kita ketika dia sudah ke sekolah, berarti giliran kita menjadi tanggung jawab kita sebagai guru. Mungkin dia tidak paham sebagaimana orang tua kami tidak paham apa pentingnya sekolah, itu orang tua tidak paham. Yang penting bagi mereka, yang namanya orang kampung, kami dari keluarga biasa-biasa saja, yang penting bekerja dapat uang. Kenapa kuliah? Ngapain menghabiskan waktu? Kira-kira begitu. Tapi ada guru yang membuat kita semangat sehingga kita semangat belajar, kita serius belajar. Nah, jadi guru pikirkan bagaimana caranya, dekati dulu. Yang paling penting itu mendekati murid dulu sehingga murid dekat dengan kita, dia jadi termotivasi. Ya. baik. Ya, begitu kira-kira Asatizah dan teman-teman semuanya. Semoga malam hari ini ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan semoga ini menjadi bekal ya buat kita dalam mengemban amanah ini. Dan tidak pentingnya adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan dalam memenuhi amanah yang telah kita ambil seperti itu. Ya, karena kalau tanpa pertolongan Allah juga terasa sulit seperti itu. Semoga Allah mudahkan asatidzah semuanya, teman-teman semuanya dalam mengemban amanah yang mulia ini seperti itu. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini kita sudah selesai. Kita ucapkan jazakallahu khairan ya Ustaz
Abu Adi. Ya, semoga Allah jaga antum, jaga ilmu antum dan terus bermanfaat untuk umat seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Itu ada rekamannya Ustaz, dimatiin Ustaz ya. Gimana Ustaz? Rekamannya dimatiin biar gampang nanti downloadnya. Ini tadi yang jadi host itu Abu Adinya. Ini anak nggak bisa. Klaim host nggak bisa ya? Coba deh anak klaim host lagi. Nggak ada lagi klaim hostnya mana? Tapi biasanya udah tersimpan juga itu Ustaz. Nggak bisa ini. Udah nah host ini.